إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الناس قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد أيها الإخوان rahimani wa rahimakumullah. Saudara sekalian, bapak-bapak sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk salat Jumat lagi. Hadir di majelis Jumat. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salah satu keutamaannya ketika kita memenuhi adab-adab salat Jumat adalah menghapuskan dosa kita antara Jumat yang satu dengan Jumat yang lain. Oleh karena itu ya ikhwan, mari kita bersungguh-sungguh di dalam menunaikan kewajiban kita mendengarkan khutbah dan juga hadir di salat berjamaah. Saudara sekalian, bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beribadah, terutama di zaman fitnah, maka banyak keanehan-keanehan atau hal-hal yang tidak biasa yang mungkin sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat. Begitu pula ketika kita berdakwah, mengajak manusia kepada kebaikan dan bernahi mungkar, melarang manusia dari kemungkaran dan kemaksiatan, maka tentunya membutuhkan kekuatan, keberanian yang sangat hebat untuk menghadapinya. Begitu pula dalam menghadapi ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka di sana dibutuhkan kekuatan-kekuatan yang luar biasa yang harus dimiliki oleh seorang mukmin. Tetapi ingat ayyuhal ikhwan, kita tidak akan memiliki daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan pertolongan Allah kita mampu menghadapinya. Kita hidup di kaum yang tidak mengenal sunnah atau sangat sedikit mengenal sunnah. Kita hidup di mana banyak kesyirikan merajalela. Kita hidup di mana manusia banyak melakukan kemaksiatan. Ketika kita memiliki cita-cita yang besar, ketika kita memiliki keinginan untuk islah, memperbaiki keadaan umat ini, maka tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yansurannallahu may yansuruh." Dan Allah akan benar-benar menolong orang yang menolongnya. Innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Alladzina immakkannahum fil ardi, yaitu orang-orang yang ketika kami beri kekuasaan di muka bumi, aqamus salata, mereka menegakkan salat, wa atauz zakah, dan mereka membayar zakat, wa amaru bil ma'ruf, mereka memerintahkan kepada yang baik,
kepada hal-hal yang ma'ruf, wa nahau 'anil munkar, dan melarang dari perbuatan-perbuatan munkar. Walillahi 'aqibatul umur, dan milik Allah hasil dari segala urusan. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala katakan, in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kalian menolong Allah, maka Allah menolong kalian dan mengokohkan kaki-kaki kalian. Saudara-saudari sekalian, saudara-saudara sekalian, bapak-bapak sekalian, yang mudah-mudahan kita dirahmati, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita menolong Allah? Maksud dari menolong Allah Subhanahu wa taala adalah menolong agamanya. Menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hidup, dan menolong sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau wafat. Oleh karena itu, ayyuhal ikhwan, tidak akan mungkin kita menegakkan agama ini, memperbaiki umat ini, kecuali dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan pertolongan Allah. Yang pertama, seperti di ayat yang saya bacakan tadi di dalam surat Al-Hajj, ayat yang ke-41. Yang pertama adalah menegakkan salat. Tegakkanlah salat dan jangan bermalas-malasan. Jadikanlah salat subuh kita, jumlah salat subuh kita seperti salat Jumat ini, sehingga kita tidak ada yang merasa berat untuk melakukan salat subuh secara berjamaah. Ketika kita kembali ke rumah, ketika kita dalam perjalanan, ketika kita berada di tempat yang tidak dikenali orang, maka kita akan mengetahui siapa diri kita sebenarnya. Apakah kita mengamalkannya hanya karena perintah atau peraturan, ataukah karena ria, ingin dilihat oleh orang lain? Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, ayyuhal ikhwan, membayar zakat. Membayar zakat 1 dari 40. Kalau kita punya 40 barang, memberikan 1 kepada orang lain itu adalah sesuatu yang ringan. Oleh karena itu, banyak-banyaklah bersedekah dan upayakan untuk tidak meninggalkan, dan jangan kita tinggalkan hal-hal sedekah-sedekah yang wajib atau zakat-zakat yang wajib kita keluarkan. Kemudian yang ketiga, ayyuhal ikhwan, beramar ma'ruf nahi munkar. Harus berani beramar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan manusia kepada yang baik, kepada ketaatan, dan melarang manusia dari kemungkaran. Dengan demikian tegaklah agama ini. Terjadilah islah di umat manusia. Tidak seperti Bani Israel yang tidak mau beramar ma'ruf nahi munkar sehingga mereka binasa. Kita tidak. Kita adalah orang Islam yang selalu siap beramar ma'ruf nahi munkar. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Barang siapa yang melihat suatu kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya atau kekuatannya, kekuasaannya. Barang siapa yang tidak mampu, maka ubahlah dengan lisannya, dan barang siapa yang tidak mampu, maka ubahlah dengan hatinya. Ya, maka ingkarilah dengan hatinya. Sesungguhnya itu adalah adhaful iman, selemah-lemahnya keimanan. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara yang kelima untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan apa? Dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki keimanan kita, berusaha untuk menyempurnakan keimanan kita, karena itu keimanan itu bertambah dan berkurang. Allah Subhanahu wa taala berjanji, wa kana haqqan 'ala Allah wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin, dan wajib bagi kami menolong orang-orang yang beriman. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, dan kita menjadi orang yang selalu di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum wa jami'al muslimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul akmalani ala nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Ayuhan nas,
ittaqullaha rabbakum. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sebutkan yang tadi adalah keimanan. Kita tingkatkan keimanan kita, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala menolong orang-orang yang beriman. Kemudian yang selanjutnya yang keenam ayyuhal ikhwan adalah mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Wa atii'ullah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan taatilah oleh kalian Allah dan juga Rasulnya. Wala tanaza'u, dan janganlah kalian berselisih, fatafshalu, sehingga kalian menjadi lemah, wa tadhhaba rihukum, dan hilang kekuatan kalian. Wasbiru, dan bersabarlah kalian, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin akan menolong orang-orang yang taat kepadanya. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ketika Allah mengatakan wahai orang-orang yang beriman, maka sudah sepantasnya kita mendengar sebagaimana para sahabat mendengar dengan seksama apa perintah yang akan disebutkan setelah ya ayyuhalladzina amanu, apa larangan yang akan disebutkan setelah ya ayyuhalladzina amanu. Maka pada kesempatan kali ini saya sampaikan sebuah ayat dari dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong-penolong Allah. Jadilah kalian penolong-penolong Allah, penolong-penolong agama Allah. Lihatlah bagaimana sosok teladan kita setelah Nabi SAW didampingi oleh para sahabatnya, yaitu para sahabat Nabi SAW. Mereka adalah para penolong-penolong agama Allah. Kalau bukan karena Allah kemudian mereka, kita tidak akan bisa menikmati Al-Quran. Kalau bukan karena Allah kemudian mereka, kita tidak akan bisa memahami hadis-hadis Nabi SAW. Kalau bukan karena Allah kemudian mereka, maka kita tidak akan bisa sholat dan kita bisa menikmati keimanan ini. Ini adalah kenikmatan yang sangat besar. Maka jadilah ansar Allah, sebagaimana Nabi SAW memiliki penolong, maka kita menjadi penolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian dan mengokohkan kaki-kaki kalian. Sebaik-baik umat yang menjadi penolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala ada 3 orang. Yang pertama adalah al-ulama. Mereka adalah orang-orang yang membimbing, menasihati dan mengarahkan umat, memperingatkan kebaikan, mengajarkan kebaikan dan melarang dari keburukan. Kemudian yang kedua ayyuhal ikhwan adalah al-mujahidun. Orang-orang yang tidak ditakdirkan menjadi ulama, mereka bisa menjadi mujahid, menjadi orang-orang yang mujahid, berjuang di agama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jiwa dan harta mereka. Kemudian yang ketiga, menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah menjadi kurama, yaitu menjadi orang-orang yang karim, orang-orang kaya yang dermawan, yang selalu berinfak untuk jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan hartanya dia menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ayyuhal ikhwan, jika kita tidak ditakdirkan, di antara kita tidak ditakdirkan menjadi seorang ulama, maka pilih jalan yang lain, yaitu menjadi orang yang karim, orang yang suka berderma. Jika Allah tidak memberikan kepada kita kekayaan, maka jadilah mujahid Allah, menjadi pejuang-pejuang Allah. Walaupun jihad sekarang tidak disyariatkan dengan fisik menghadapi musuh, karena banyak syarat yang harus terpenuhi untuk berjihad di jalan Allah. Maka yang pertama, niatkan di dalam hati kita untuk berjihad. Yang kedua, lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita hanya memiliki tenaga, lakukan dengan tenaga kita. Jika kita memiliki kemampuan untuk menolong, maka kita gunakan untuk menolong agama Allah. Jika kita memiliki kemampuan, maka kita tolong agama Allah dengan kemampuan. Ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala, kitalah yang butuh menjadi penolong Allah.
Kalau agama ini pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mau berperan di dalam dakwah ini, kalau kita tidak mau berperang di dalam pertolongan kepada agama Allah ini, maka Allah akan menolong agama ini dan selalu menolong agama ini. Bahkan Allah menolong dengan orang-orang yang fasik. Innallaha la yansuruddin. Ya, sesungguhnya Allah benar-benar menolong agama ini birajulin fasik, dengan orang yang fasik. Oleh karena itu ya ikhwan, mari kita sama-sama mengingat, tanamkan di dalam hati dan dada kita agar kita bisa mencamkan tujuan kita selama kita hidup ini. Kita usahakan bisa menolong agama Allah, berjuang di jalan Allah agar kita mati juga dalam keadaan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala mencatat niat-niat kita sebagai mujahid, sebagai orang yang siddiq, sebagai orang yang saleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita bersama para nabi yang mulia, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya beliau mengatakan, innaka ma'aman ahbabta, sesungguhnya engkau bersama orang yang engkau cintai. Akhirnya di majelis Jumat dan di hari Jumat kita disunahkan banyak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salah. Allahu akbar.